Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box. Coba video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Sebelum kita melihat bulan yang baru masuk ke Libra, ya kita perhatikan matahari yang membuat square dengan Pluto tanggal 15. Jadi tanggal 14 belum ada. Kalau di orbs yang 0,5 ini tanggal 15 ada, tanggal 16 ada, tanggal 17 ya ketika full moon in Libra dia menjadi bagian dari transit bulan purnama di Libra. Jadi kita perlu memperhatikan bahwa bulan purnama di Libra yang terjadi pada tanggal 17 April hampir jam 2 dini hari, berarti kan sama juga besok malam, udah lebih dari malamnya, baru beda cuman 2 jam. Itu memang energi Libra itu kan hubungan antara dua pihak yang menjadi sangat intens. Ada hal yang terbongkar dalam hubungan ini yang membuat perasaan kita campur aduk. Tapi itu kan baru tanggal 17. Nah, tanggal 15 baru kerasa ya, baru antara Pluto dan matahari. Ketika udah mulai ada intens. Jadi kayak rasan-rasan atau intuisi kita sudah mengatakan sesuatu mulai dari hari ini, mungkin juga udah kemarin, karena kan ini memang opsnya kecil supaya tidak terlalu belibet gambar garisnya, tapi kita udah kerasa sesuatu terkait dengan hubungan kita, mungkin dengan kekasih, mungkin dengan teman bisnis ya, karena biasanya kalau Libra itu kaitannya dengan orang penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dari sini, bulan pada saat ini sedang square dengan Lilith. Jadi nggak usah hanya dari matahari dan Pluto yang square, tapi bulan dan Lilith. Jadi dari pihak yang maskulin terasa juga, yang feminin juga terasa, karena dua-duanya ada di dalam hati kita, satu orang. Feminin dan maskulinnya ada di dalam satu orang, laki atau perempuan. Maka ini semakin menjelaskan antara hubungan yang memang ada kaitannya dengan peran sebagai laki-laki dan perempuan, peran antara pemimpin dan pengikut. Jadi dua pihak yang saling mengisi, yang beda peran. Tidak harus kekasih kan, karena tidak harus seksual juga. Yang saya maksud adalah kalau di dalam organisasi tidak hanya di dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, tetapi dalam memanage pengelolaan dari sumber daya di dalam organisasi tersebut. Jadi seperti itu, feminin maskulin, tidak harus seksual. Itu udah kerasa sekarang. Dan matahari yang conjunction sama dengan Aries dan Pallas Athena pada saat ini sedang quincunx dengan South Node, itu seperti sedang berusaha untuk pakai center ya, kaca pembesar center. Ini apa sih masalah-masa lalu yang segitu harus diperhatikan ya. Jadi kalau masa lalu, kalau dari kacamatanya Virgo, Merkurius, itu kan kita ngelihatnya ya benar-benar ini hitungannya nggak benar nih. Jadi matematika. Nah, karena ada Aries di sini ditambah Pallas Athena yang mencakup lebih banyak hal, maka kayak energi-energi rumor ya, kedengkian, terus klik, apa sih istilahnya, nepotisme, itu akan muncul di sini. Dan ini akan diterangi pada tanggal 17 itu. Jadi besok dan
hari Senin itu akan terlihat kalau memang ada situasi di mana ini kan harusnya organisasi nggak berpikir tentang itu ya, tentang nepotisme, klik, atau datang dari budaya yang sama. Enggak kan, ini kan harusnya semua logis gitu. Tapi kenapa ini ada? Berarti ada yang salah di sini. Harusnya nggak begitu. Praktek-praktek seperti itu sangat tidak produktif karena tidak berfokus pada hasil yang maksimal. Seperti itu misalnya. Itu contoh ya. Nah, hari ini tuh baru kerasa di situ. Dan karena bulan oposisinya dengan Chiron pada hari ini, maka kita tuh sebenarnya sedang dikasih tugas untuk oke, kalau gitu tolong dipahami situasinya, nanti dilaporkan ke saya apa adanya. Atau kalau di dalam hubungan sesama kekasih gitu ya, kayak kita ini kayaknya hubungan kita udah mulai harus perlu perbaikan deh, kayaknya rutin banget, atau ada sesuatu yang kita kalau setiap kali mulai ngomongin ini nggak bisa selesai. Apa sih? Nah, baru itu nanti kelihatan kalau misalnya hubungan dengan kekasih itu, oh ternyata kamu nggak suka ya kalau saya punya pendapatan lebih banyak ya, kan gitu kan. Kalau dari angka kan cuman ya dia jumlahnya totalnya sekian, ini jumlahnya sekian. Tapi kalau energi lain seperti kok dia bisa lebih tinggi daripada saya, padahal saya kan, nah itu kan udah energi yang beda lagi, bukan sekedar membandingkan angka, something like that. Oke, jadi kita sebenarnya sudah mengambil pilihan ya, apapun itu menurut saya, karena ada fungsi bulan Jupiter. Jadi kalau saya melihat memang siapapun dia, ini Libra ya, Libra itu kan tentang orang lainnya itu. Kita kan sudah mengambil keputusan dia menjadi counterpart kita gitu. Mau nggak mau itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Pada saat ini kita ingin semuanya lebih baik. Kita ingin semuanya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan terlebih dahulu gitu. Tapi ya kita harus belajar bahwa setiap situasi itu selalu ada kelebihan kekurangannya, karena itu adalah manusiawi. Kalau menurut saya itu penggambarannya. Di sini satu kartu yang keluar, turquoise. Storytelling, reframing, a different way of perceiving. Iya, jadi ini kan Libra. Kalau Libra dua pihak. Pihak satu cerita untuk masalah yang sama bisa berbeda cara pandangnya dengan pihak yang lain. Seperti itu. Tapi masing-masing itu sama validnya walaupun barangkali ada kontradiksinya gitu ya. Dan oleh sebab itu perlu dikonfrontasi untuk mencari hal yang paling tepat atau memperbaiki kesalahpahaman. Satu kartu dari The Crystal ini, Golden Healer, exactly ya. Jadi memang ultimate healing itu adalah, ini adalah energi healing yang paling besar. Saat ini adalah di mana bulan ada di Libra dan akan ada bulan purnama di Libra. Jangan lepaskan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan yang perlu perbaikan. Hanya yang perlu perbaikan, karena ini udah ultimate gitu, adalah kesempatan paling besar untuk bisa kita mencoba mencari perbaikan dalam hubungan ini. Kalau 3 kartunya, pertama adalah Angel Light, spiritual or religious community, join with like-minded people for friendship and increase spiritual growth. Jadi kayaknya di sini memang hubungan ini adalah hubungan yang spiritual sifatnya, like-minded people. Tengahnya ada ready to love again. Saya melihat memang ada situasi di mana hubungan yang spiritual ini perlu mendapatkan perbaikan, makanya ready to love again, mencoba hal yang baru, dan oleh sebab itu healing sangat relevan. Berikutnya adalah clearing negativity, dan ini termasuk menurut saya penggambaran dari bulan purnama di Libra. Jadi kita perlu untuk memperjelas kesalahpahaman kita adanya di mana dan memperbaiki semua menjadi lebih baik. Very clear. Kalau dari 4 kartu tarot ini, iya, ini adalah pilihan kita.
Tapi tantangannya adalah kita nggak mau bergerak dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita punya konflik dengan orang tuh kan kita rasanya yang paling benar sendiri, dan itu sah banget ya. Ketika kita konfrontasi kan kita pasti ngotot, kamu sih begitu, saya kan sudah gini, yang satunya juga gitu, saya kan udah gini, kamu sendiri yang masih. Nah itu kan ceritanya sama. Tapi sekarang kita punya pilihan untuk konfrontasi, cuman yaitu tadi kita nggak mau bergerak. Nah, the world sebagai saran kalau menurut saya adalah ketika kita berusaha untuk menyatukan persepsi kita supaya bisa bunder lagi. Bunder itu dalam arti kata uh, oh gitu, semuanya masuk akal gitu loh. Jadi kesalahpahamannya itu bisa diperbaiki sehingga ada nuansa baru dalam hubungan ini. Hubungan ini diperbarui as of once gitu loh. Ini kan kalau dalam percintaan ini adalah benar-benar rekindle the love itu, dan semakin bersemangat lagi, semakin bergairah lagi. Jadi ini adalah kesempatan yang baik, jangan dilepaskan kalau memang harus mendiskusikan. Ini adalah kesempatan untuk healing. Worry is paving the road to experience you don't want. Iya, jadi sebenarnya kecemasan kita semua diawali dari kecemasan. Itu adalah sedang membuat jalan untuk kita mengarah pada pengalaman yang kita tidak inginkan. Jadi kita worry ini, worry itu sebenarnya justru kita akan ketemu dengan pengalaman-pengalaman yang justru kita tidak inginkan. Kalau kita tenang saja, lanjutkan semua, nggak worry ini itu, mudah-mudahan memang kita tidak mengalami hal yang kita tidak inginkan. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.